Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kali ini kita belajar dari Bobby Fischer. Kita belajar dari buku beliau yaitu My 60 Memorable Games. Jadi berisi 60 permainannya mulai tahun 1997 sampai 1967, dan semuanya tidak harus menang ya, ada 3 kekalahan. Tapi tujuan dari buku beliau ini adalah memberi wawasan tentang catur yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih lengkap dan permainan yang lebih baik. Berikut ini adalah permainan antara Fischer melawan Sherwin. Meski Sherwin tidak membuat kesalahan serius di pembukaan, dia melewatkan beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan. Mendemonstrasikan keahlian teknis yang menjadi ciri khas dari Fischer, dengan secara bertahap memperkuat cengkeramannya dengan mengumpulkan keuntungan kecil di pusat dan 2 gajah. Sementara Sherwin mencoba untuk mengkonsolidasikan posisinya, yang dimana saat itu Fischer berusia 14 tahun. Ini mengingatkan kombinasi Alekhine ya, yang entah dari mana Sherwin menolak untuk kalah ya, namun pembelaannya akhirnya hancur di bawah serangkaian pukulan telak ke rajanya yang goyah. Mari kita ikuti permainan daripada Fischer ini. Fischer membuka langkahnya dengan E4, jawab C5, kuda F3, E6, D3. Ini digunakan Fischer menjadi langkah favoritnya saat itu. Kita menjawab dengan kuda C6, G3, kuda F6. Bisa juga dilanjutkan dengan D5 sebagaimana permainan antara Fischer melawan Ivkov di Santa Monica tahun 1966 ya. Dilanjutkan kuda B D2, gajah D6, gajah G2, kuda G, E7, rokade, lalu kuda H4 dengan peluang untuk inisiatif. Kita lanjutkan. Putih melanjutkan dengan gajah G2, gajah E7, rokade. Di sini lebih umum sebetulnya D5 ya. Tapi sepertinya Sherwin sengaja menunda penempatan pionnya di tengah, atau mungkin dia juga punya strategi yang lain ya. Lalu dilanjutkan dengan kuda B D2. Bisa juga putih melanjutkan dengan E5, kuda D4, kuda B D2, F6, makan, laju benteng E1 memberi putih keunggulan. Tapi Fischer melangkahkan dengan langkah yang lain, yaitu kuda B D2. Kita menjawab dengan benteng B8. Bisa juga dilanjutkan dengan D5, lalu benteng E1, B5, E5, kuda D7,
kuda F1, B4, H4, A5, gajah F4, A4, lalu A3, sebagaimana dalam permainan Fischer melawan Magnusson tahun 1967, mengarah pada permainan yang bercabang dua, di mana peluang hitam di sayap menteri mengimbangi serangan sayap Raja Putih. Tapi biasanya putih yang mendahului menyerang. Kita lanjutkan lagi setelah benteng B8. Ini sepertinya langkah yang sudah dipersiapkan oleh Sherwin ya, karena dia bermain cepat pada saat melangkahkan benteng ke B8. Lalu benteng E1 jawab dengan D6. Mungkin ini yang saya maksud tadi, biasakan ke D5. Dilanjutkan dengan C3 dan B6. Langkah tidak buruk, tapi sini Fischer saya mengharapkan langkah B5, lalu D4, makan, lalu makan, kemudian D5, seimbang kalau seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Jika pada posisi ini hitam melanjutkan dengan B4, maka E5, B, makan C3. E makan F6, C makan D2, kuda makan D2, dan ancaman double pion makan gajah di E7 atau gajah makan kuda di C6 dan menang 1 perwira. Lalu bagaimana jika bukan B makan C3 tadi ya, yang mengakibatkan dia kalah 1 perwira, tapi dia melangkahkan dengan D makan E5, maka D makan E5, kuda D7, lalu C4, memegang inisiatif atau KU. Kita lanjutkan langkah sebenarnya setelah B6, putih melanjutkan dengan D4. Lalu hitam menjawab dengan menteri C7. Ini langkah buruk. Tapi sebenarnya itu rencana daripada hitam, dia melanjutkan dengan D6 lalu benteng B8 ya. Ini satu rangkaian. Tapi di sini dia tidak melihat lebih jauh langkah atau maupun rencana daripada putih. Langkah lain jika C makan D4, lalu makan D5, E5, kuda D7 ya. Masih lebih bagus ini. Kita lanjutkan. Setelah menteri C7, putih mendobrak dengan E5. Kita melanjutkan dengan kuda D5. Lebih buruk lagi jika hitam melanjutkan dengan kuda D7, yaitu E makan D6, gajah makan D6, kuda E4, C makan D4, kuda makan D6, menteri makan kuda, gajah F4, E5,
kuda makan E5, kuda D makan E5, C makan D4, dan menang satu pion. Pasang gajah ya, dengan posisi terbuka jelas lebih unggul gajah. Ini jika kita melanjutkan dengan yang lain selain kuda D7 atau kuda D5 yang langkah teks ini, tapi kita melanjutkan dengan D makan E5 makan, lalu kuda D7, menteri E2, gajah B7, A4. Sini permain hitam lebih baik daripada langkah hitam saat ini, yaitu kuda D5. Kita lanjutkan setelah hitam melanjutkan dengan kuda D5, E makan D6, gajah makan D6, kuda E4. Lalu putih melanjutkan dengan C, hitam melanjutkan dengan C4. Pilihan tidak menyenangkan karena melepaskan tekanan di tengah dan memberi putih kebebasan untuk memulai operasinya di sayap raja. Namun langkah lain tidak baik juga karena mengakibatkan kehilangan materi, seperti langkah gajah E7. Putih melanjutkan dengan C4, kuda F6, gajah F4. Atau juga bisa dengan C makan D4, kuda makan D6, menteri makan D6, C4, kuda F6, lalu gajah F4. Semuanya akan mengakibatkan kekalahan kualitas, atau bisa dikatakan adalah kekalahan materi di sini. Kita kembali ke langkah aslinya ya, C4. Putih melanjutkan dengan kuda makan D6, menteri makan D6, kuda G5, kuda C E7. Kesalahan yang buruk. Sebetulnya permainan masih dapat dipertahankan setelah H6, kuda E4, menteri D8. Kita lanjutkan lagi. Setelah kuda CE7, maka menteri C2 mengancam H7 ya. Lalu kuda G6. Jika hitam melanjutkan dengan F5, maka menteri ke E2 dan mendapatkan satu pion antara makan pion C4 atau udah makan pion E6. Ya, kita lanjutkan setelah kuda G6, H4, kuda F6. Ya, rupanya sepertinya semua dipertahankan ya sekarang. Tapi ada langkah Fischer berikut ini yang membuyarkan harapan daripada hitam ya. Tentunya ada langkah lagi selain kuda F6 yang kurang diminati ya, kurang memberikan selera, yaitu benteng D8. Lalu kuda makan H7, raja makan H5, F5, makan benteng E5. Dengan posisi yang kuat bagi putih. Atau jika hitam melanjutkan dengan H6, maka putih melanjutkan dengan H5,
makan F6, maka menteri E2 dilanjutkan ke H5 untuk ancaman menteri H7 skakmat. Baik, kita lanjutkan setelah langkah hitam tadi, langkah ke-17 kuda F6, maka di sini putih melanjutkan dengan kuda makan H7. Ini mengacaukan strategi yang sudah dirancang dengan hati-hati oleh hitam, ya. Seperti biasa, taktik berasal dari permainan yang lebih unggul secara posisional, dalam hal ini adalah putih. Di sini kuda makan H7, ya, bukan menteri makan H7, karena gajah F4 benteng kena. Kita lanjutkan setelah kuda makan H7, maka H5, hitam menjawab kuda H4. Ini langkah untuk menjaga pertarungan tetap bagus, ya, bukan melangkahkan ke kuda E7 yang akan dijawab dengan gajah F4 dan mendapatkan benteng secara cuma-cuma. Kita lanjutkan setelah kuda H4, maka gajah E4, menteri ke D8, G makan H4, ya. Bukan gajah makan B8, karena kuda makan G2, raja makan gajah B7, F3, lalu menteri B8, dan masih kondisi dalam hal ini adalah bagus buat hitam. Kita lanjutkan setelah G makan A4, maka benteng B7, ya. Lalu H6. Di sini hitam berharap gajah makan B7, lalu dijawab dengan gajah B7, ya, dengan kondisi yang masih bagus buat hitam, karena dia menyerang melalui diagonal A8 ke H1. Kita lanjutkan langkah setelah H6, ya, menteri makan H4. Sekali lagi, jika hitam melangkah dengan G6, maka H5 dan G5, lalu gajah E5, ya, tetap unggul pion dengan sepasang gajah. Tapi jika hitam tidak melangkah G5 tapi G makan H5, maka putih menjawab dengan menteri E2, ya, dengan keunggulan yang nyata. Kita kembali ke permainan sesungguhnya setelah menteri makan H4. Putih majukan dengan H makan G7, raja makan G7. Ini langkah buruk lagi, ya. Harapan terakhir sebetulnya bagus adalah benteng D8. Dilanjutkan dengan gajah G3, menteri H6, menteri E2, B5, A4, A6, makan benteng A8, ya. Ini juga bagus buat putih. Kita lanjutkan setelah raja makan G7, maka benteng E4 mengancam gajah E5 mendapatkan menteri, ya. Maka ini seolah-olah perburuan menteri, ya. Di sini
Hitam melanjutkan dengan Menteri HAM 5, Benteng E3, F5, Benteng H3, Menteri E8. Jelas nggak mungkin Menteri G6 ya, istilahnya ular. Kalau istilah orang Jawa, uloh marani gepuk. Dengan ancaman benteng G3 mendapatkan menteri. Kita lanjutkan, setelah Menteri E8, putih melanjutkan dengan gajah E5 skak. Bisa juga hitam, sebentar, skak ya. Bisa juga putih menjalankan dengan gajah H6 ya, untuk mendapatkan beberapa pertukaran. Raja G8, gajah makan F8, menteri makan, gajah makan benteng B7, gajah makan B7 ya. Ini meskipun posisi putih lebih bagus, tapi Fischer melihat hal yang lain yang dinilai oleh Fischer lebih bagus lagi, yaitu setelah gajah E5 tutup dengan kuda F6 ya. Jika kita melanjutkan dengan Raja G8, maka benteng G3, Raja F7, benteng G7 skakmat. Kita kembali ke partes, yaitu kuda F6 ya. Putih melanjutkan dengan Menteri D2, ancaman Menteri G5. Raja F7 tetap menjalankan Menteri ke G5. Menteri E7. Di sini jika kita melanjutkan dengan Raja E7, maka benteng H7 tutup, menteri makan F6. Benteng nggak mungkin makan menteri karena ada pin dari benteng. Menteri D7, lalu benteng F7 menang. Kita lanjutkan, setelah menteri E7, putih akan menjawab dengan gajah makan F6. Menteri makan F6, lalu skak dengan benteng H7, Raja E8, menteri makan F6, dan di sini benteng makan H7 ya. Bagaimana jika kita melanjutkan dengan benteng makan F6? Maka putih melanjutkan dan gajah makan B7, makan dan unggul satu benteng ya. Kita lanjutkan, setelah benteng makan H7, putih melanjutkan dengan gajah C6, tutup, karena kalau nggak gitu mat, maka menteri makan E6. Sini juga kalah kualitas dan kalah posisi ya. Seandainya ditutup dengan benteng, maka gajah makan dan menang. Jika Raja D8, putih tetap melanjutkan dengan gajah makan dan makan. Putih berusaha untuk meminimalkan atau istilahnya mengurangi perwira di papan, karena dia sudah menang materi dan penyelesaian akhir yang lebih mudah dengan minimalnya buah di papan catur ya. Demikian partai pertama dari buku Bobby Fischer yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bukunya yang sangat terkenal
60 permainan terbaik dari Bobby Fischer. Ya, insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan partai permainan nomor 2 dari Bobby Fischer ya. Tetap ikuti terus channel ini, karena di channel ini Anda bisa banyak belajar dari permainan ex juara dunia yang sudah pernah saya upload adalah Michael Tal, kemudian Alevin, lalu Capablanca, dan sekarang ada Bobby Fischer. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel saya. Semoga sangat bermanfaat bagi perkembangan catur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.